Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ini juga yang menjadi harapan Bapak untuk hari ini kalian sehat-sehat saja. Karena dengan sehat adalah modal untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ya, ataupun aktivitas yang lainnya. Nah, untuk lebih semangat lagi ketika saya tanya apa kabar atau bagaimana kabarnya, maka jawabannya ini musim sumai insya Allah ya. Yang perempuannya juga berkerudung, insya Allah musimnya putranya musim juga. Nah kalau musim nanti jawabannya alhamdulillah luar biasa. Nah takdirnya ya, apa ya, karena ini musim semua ya. Jadi ketika mengucapkan alhamdulillah seperti ini ya, kemudian luar biasa kepala tangan satu, kemudian ketika Allahu Akbar ke atas. Bisa? Oke, kita coba dulu ya. Bagaimanakah kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Gitu ya. Sekali lagi, semangat. Ini kan masih pagi ya. Ayo tunjukkan semangatnya ya. Karena kalian dari generasi muda yang sangat diharapkan oleh bangsa dan negara kita ya. Oke? Bagaimanakah kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran berikutnya, yakni tentang apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Ya, penyemayan. Wah, ada yang bocoran ya, ada yang tahu ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang penyemayan. Tetapi sebelum itu mungkin saya sendiri ingin ini ya, mengetahui nih, karena ini pertemuan pertama seperti yang pepatah mengatakan, tak kenal maka tak saya. Tak kenal maka tak tahu. Kenalan ya. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak tahu. Berarti harus kenalan ya. Saya di sini ada 10 orang ya. Baik, Muhammad Rafi Al-Habsyi ada? Mana? Oke. Gimana Muhammad Rafi? Tinggal di mana? Ya, disebutkan aja. Gak usah malu. Oh, oke, bagus. Yang kedua Sultan Sahab mana? Ya, kali ini cuma 2 ya. Berarti tidak ada pilihan lagi. Sultan Sahab. Oke. Yang ketiga Latifah Izzati Abdulia. Oke. Di mana rumahnya? Tempat tinggalnya? Alhamdulillah. Kemudian berikutnya keempat Siti Rahma Fauzia. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Tinggal di mana? Oh, sudah mampir. Oke. Yang berikutnya Siti Zainab. Mana? Oke, tinggal di mana? Siti? Di Tanjung. Oke, sip. Yang berikutnya tinggal Dika Duisa Putri. Oke. Tinggalnya di mana? Dwi atau panggilnya siapa Emel? Oh, Emel. Emel tinggal di mana? Di Tanjung juga. Oh, jauh-jauh juga ya nih. Padahal di sekolahnya di Cibadak Hilir ya, Cibati Proyek ya. Oke. Yang selanjutnya tadi Nida sudah ya? Belum. Oke, Nida Nur Rohimah. Mana? Tinggal di mana? Nida? Di mana? Biao. Oh, main jauh-jauh ya. Berarti ini motivasinya sangat kuat ya. Mau sekolah di Cibateng Proyek Hilir Udik ya. Yang berikutnya adalah Mariam Nuti. Iya. Tinggal di mana? Berhalang juga. Oh, ya. Berikutnya Rizka Esa Kamila. Oh, tinggal di mana Rizka? Oke ya. Sip, dan yang terakhir Siti Salma Marfungan. Ya, tinggal di mana? Tanjung Halang. Luar biasa ya hari ini kalian ya, sekolahnya, tempat tinggalnya cukup jauh ya. Tapi mudah-mudahan motivasi kalian, semangat kalian juga akan membawa perubahan kepada bangsa negara hari ini ya. Baik. Ya, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengingatkan kalian bahwa yang pertama bahwa kalian adalah generasi muda ya, yang diawali dengan pelajar dan mahasiswa, dan tentunya menjadi harapan bangsa dan negara Indonesia, bahwa kalian adalah 10 tahun 20 tahun ke depan akan menjadi calon pemimpin. Makanya pastikan sebagai calon pemimpin generasi yang akan mengisi kepemimpinan berikutnya adalah harus cerdas ya, harus apalagi harus punya kompetensi bisa bersaing dengan yang lain atau negara-negara yang lain. Dan yang kedua juga kalian adalah generasi yang
ya. Baik, untuk kali ini kita akan belajar ya seperti yang tadi disampaikan oleh teman kalian. Tentang persemaian. Tapi sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu persemaian barangkali? Pernah mendengar kata persemaian? Nah ya, berkaitan dengan apa itu persemaian? Kalaupun tidak masalah ya. Nah ini coba kita akan belajar tentang ya berkaitan dengan itu ya. Oke, untuk keberkahan kita akan awali dulu ya kepada Muhammad Rafi Al-Arsi ya untuk memimpin doa. Nah ini jangan sampai lupa ya, kita sebagai muslim, generasi yang menjadi salah pemimpin dan pengusaha sukses di bidang pertanian, dan juga harus punya karakter yang beriman dan bertakwa. Karena kita awal belajar kali ini dengan beberapa. Silakan kepada Muhammad Rafi ya sebagai ketua kelas di sini ya. Ya silakan. Siap. Berdoa. Doa selesai untuk salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan dulu. Ini biar lebih semangat ya. Hal yang paling pokok yang harus ada dalam diri kita ketika kita mengikuti pembelajaran atau apapun itu namanya ya, itu harus fokus atau konsentrasi. Saya ingin menguji dulu nih konsentrasi anak-anak dulu ya. Kalian dulu konsentrasinya seperti apa, karena memang ini menjadi modal kalian untuk mengikuti segala sesuatu termasuk di dalam pembelajaran ya. Jadi ketika ini kan masih pagi nih, ketika saya bilang pagi, maka tentunya cukup berapa kali? 1 kali. Oke, contoh pagi. Oke, ikuti semuanya. Semangat. Segala urusan yang ada di luar disimpan dulu ya. Selama beberapa jam kemudian, pukul selalu 11 sampai maksimalnya 11.30 ya. Oke, saya ulang lagi. Ketika saya bilang pagi, maka tentunya berapa kali? 1 kali ya. Pagi, pagi, pagi. Oke. Yang berikutnya setelah pagi apa? Siang ya. Maka tentunya 2 kali. Siang, siang, siang. Oke, pagi, siang. Oke, bagus. Berikutnya setelah siang apa? Sore ya. Nanti kalau sore tentunya berapa? 3 kali ya. Sore, sore, pagi, pagi, siang. Oke, bagus ya. Berikutnya setelah sore apa kira-kira? Malam. Nah, kalau malam berarti tentunya berapa? Hah? Jangan ya. Karena kalau malam waktunya istirahat, tapi jangan berisik ya. Karena mengganggu orang yang sedang istirahat atau tidur ya. Jadi kalau malam melakukan tapi tidak jadi ya. Malam. Nah gitu ya. Karena sadar ini udah malam nih, waktunya istirahat. Ya, buat kegaduhan ya. Oke ya. Malam. Ada gerakan juga ya dengan gelap saja. Ayo semangat ya. Oke. Siang. Ayo, siang berapa? 2. Ini konsentrasi ya. Jangan sampai nanti masuk materi yang seperti apa gitu ya materinya, kalian masih mumet gitu ya. Ini yang sederhana. Nah, harusnya lancar. Makanya yang sederhana dulu. Ibarat dalam sebuah permainan, ada tahapannya ya, ada stagi-staginya ya. Stagi 1 masih mudah. Wah, kita bisa melewatinya. Masuk ke stagi 2 ya, stagi 2. Wah, lumayan agak rumit gitu ya. Masuk lagi stagi-stagi berikutnya. Pasti akan lebih rumit lagi tantangan. Begitu ya. Nah, sebelum ke yang begini ya, materi seperti ini, yang mungkin ini juga pertama bagi kalian, maka yang sederhana seperti tadi siang, sore dan malam harus dilewati dulu. Ini stagi 0 ya, atau stagi 1 dulu ya. Ya, konsentrasi. Pagi.
bisa maksimal mendapatkan materi ya. Harus konsentrasi. Jadi segala urusan di rumah, pekerjaan di rumah, pertandingan di sebelah gitu ya. Itu ditunda dulu ya, disimpan dulu. Oke, kita coba konsentrasi ya. Coba uji konsentrasi. Siang, sore, pagi, siang, malam. Luar biasa. Satu pulang kembali. Ya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita sudah mengawali dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya, berikan kekuatannya, kesabarannya untuk bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Ya, untuk hari ini kita akan coba membahas tentang bagaimana pembuatan persamaian pada tanaman ya. Di sini mungkin khususnya pada tanaman sayuran ya. Kesananya nanti kita bagaimana bisa membuat ya, media persemaian ya. Ini ada kompetensi dasar ya, kemampuan dasar yang harus kalian kuasai ya dalam materi hari ini. Kompetensi dasar apa? Yaitu yang pertama menganalisis. Menganalisis itu berarti mengurai ya, mengurai dari yang tadinya besar menjadi hal kecil. Pembuatan persemaian tanaman sayuran ya, itu kompetensi dasarnya. Kemudian indikatornya apa? Indikatornya adalah berarti kalian mampu menjelaskan definisi atau pengertian dari persemaian itu ya, satu. Yang kedua, diharapkan kalian indikatornya adalah menjelaskan dan membedakan jenis-jenis media persemaian. Ya, jadi yang pertama adalah pengertian atau definisi dari persemaian. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis dari media persemaian. Kemudian ketiga adalah bagaimana menerapkan ya langkah-langkah. Berarti di dalam membuat media persemaian itu ada langkah-langkahnya. Nah, kalian diharapkan dengan belajar hari ini ataupun nanti pertemuan yang kedua ya, itu mampu membuat langkah-langkah ya pembuatan media persemaian. Kemudian berikutnya apa? Kompetensi dasar yang berikutnya adalah yang berikutnya adalah 4.6. Ini melaksanakan pembuatan persemaian tanaman sayuran sesuai dengan prosedur ya, sesuai dengan langkah-langkah prosedur itu ya. Nah, indikatornya apa? Apa saja? Yakni peserta didik dapat membuat persemaian tanaman sayuran dengan sesuai dengan prosedur. Jadi itu ya kompetensi dasar dan indikatornya. Kemudian apa yang menjadi tujuan pembelajaran? Jadi setelah pembelajaran ini harapannya kalian itu mampu menjelaskan definisi persemaian dengan benar. Definisinya apa gitu ya, pengertiannya apa. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran ini kalian diharapkan mampu menjelaskan dan membedakan ya jenis-jenis media persemaian pada tanaman sayur dengan benar. Itu yang kedua. Kemudian ketiga, kalian mampu menerapkan langkah-langkah pembuatan media persemaian dengan benar. Dan yang terakhir, kalian akhirnya bisa atau membuat persemaian tanaman sayur dengan benar sesuai dengan prosedur. Bisa pahami ya? Jadi ada 4 ya yang akan kita tuju ya, yang akan kita kuasai ke depan. Yaitu satu, yang pertama adalah menjelaskan definisi, yang kedua menjelaskan dan membedakan jenis-jenis dari media persemaian, yang ketiga menerapkan langkah-langkahnya, dan yang ketiga sampai akhirnya kalian bisa membuat media persemaian. Untuk materi hari ini itu ada 2 ya, ada 2 yang akan kita kerja, yaitu menjelaskan definisi dan menjelaskan jenis-jenisnya. 2 yang terakhir 3 dan 4 itu insya Allah di pertemuan berikutnya sambil kalian membuat media persemaian. Bisa paham ya? Jadi untuk kali ini kita akan mengejar 2 tujuan. Yang pertama itu 1 dan 2. Oke? Ada yang menanyakan terkait dengan kompetensi dasar, materi dan tujuan pembelajaran? Bisa ya? Dipahami tujuannya itu ya. Baik, yang berikutnya kita akan masuk ke yang pertama ya. Wah. Ada yang tahu tadi persemaian? Nah, kalau yang belum tahu, inilah persemaian. Ya, ada beberapa poin yang harus kita kuasai terkait dengan definisi persemaian. Ya. Pertama, apa itu? Persemaian merupakan bagian dari persiapan tanam. Ya, ini harus disiapkan. Ya.
sebagaimana bayi sebelum nanti dia menjadi besar juga harus dipersiapkan. Termasuk tanaman juga. Ini sebelum nanti ditanam di lapangan atau di bedeng ya, di lapangan utama itu harus dipersiapkan dulu. Karena kalau enggak, apalagi kalau dalam jumlah banyak ya, kalau hanya jumlah sedikit bisa subur secara liar, tapi jumlahnya pasti sedikit. Tapi kalau dalam jumlah banyak itu perlu ada persiapan dulu ya. Tidak bisa langsung di lapangan. Karena kalau langsung di lapangan, ya kondisi atau ancamannya sangat besar ya. Entah itu dengan erosinya, dengan tanah yang sangat kering merontang, atau juga dengan panas yang sangat terik ya, menyebabkan akhirnya tanaman tidak kuat. Banyak yang mati di tengah jalan. Jadi sebelum besar, tanaman ini sudah mati duluan. Makanya perlu ada persemaian, gitu ya, disemaikan dulu. Ya, jadi persemaian itu merupakan bagian dari persiapan tanam. Nah, apa yang perlu dipersiapkan dalam persemaian itu dua ya. Yang pertama adalah medianya. Tadi kita membuat media persemaian. Dan yang kedua adalah bagaimana menumbuhkan biji atau benih ya sampai akhirnya dia tumbuh dan kemudian siap untuk ditanam di lapangan, di kebun ataupun di persawahan ataupun di lahan, di ladang. Nah, itu ada proses, ada tahapannya ya. Itu disebut dengan persemaian. Kemudian poin kedua, persemaian itu juga apa? Tadi yang harus disiapkan adalah tempat semai benih tanaman. Nah, ini poin-poin yang berkaitan dengan persemaian ya. Nah, kemudian berikutnya ketiga adalah menyemai ya, menyemai adalah kegiatan menumbuhkan benih sebelum ditanam dilakukan budidaya. Jadi persemaian itu apa? Kalau kita gabungkan ya dari ketiga poin-poin ini adalah apa? Kegiatan membuat media semai dan menumbuhkan tanaman dari benih sampai kepada benih siap atau tanaman siap tanam. Ya. Jadi persemaian itu sebuah tahapan sebelum tanaman itu ditanam di ladang, di lahan, ya, ataupun di bedengan-bedengan. Jadi disemai dulu, ya, disemai dari benih. Pak, kenapa tidak kemudian ditanam langsung di bedengan gitu ya, ataupun di lahan ataupun di ladang? Tadi kalau langsung ditanam di sana, baru kita masukin, besoknya lagi sudah dimatokin ayam, ya, itu belum jadi tanaman, ya, atau berkecambah, sudah dimakan hewan atau apa, ya, ataupun sebelum tumbuh karena hujannya deras, apalagi di Bogor ya, dikenal dengan kota hujannya itu lebat ya, sudah kita tanam di lapangan, apa? Banjir ya, semua tanaman, semua benih yang kita sudah tanam terbawa arus. Begitu kita di ladang sudah nggak ada, ya. Jadi kita perlu ada penyemaian. Jadi penyemaian itu kita menanam benih di sebuah media, kemudian dia tumbuh, dia akan bercawar jadi tanaman kecil atau yang sebut kita bibit ya. Jadi tanaman kecil itu adalah tanaman bibit. Nah, kemudian kalau sudah tumbuh, akarnya kuat, baru kita pindahkan ke lahan ataupun ke bedengan-bedengan yang kita buat di lapangan. Bisa ya? Nah, itu sudah kuat tuh, sudah ada akarnya. Maka kita pindahkan bersama dengan medianya, ya. Medianya itu ya berupa apa? Nanti kita akan coba buat tanah dan beberapa bahan yang lainnya. Jadi tidak dengan dicabut ya. Nanti pemindahan tanamannya juga tidak dengan dicabut gitu ya. Bibit yang sudah tumbuh itu dicabut, ditanam. Ya, itu bisa berisiko ya, bisa mati ya. Tetapi berikut dengan media-medianya kita pindahkan. Bahkan kalau polybag itu kita pindahkan seukuran polybag. Nanti kita bikin gali di bedengan itu ya dengan diameter sebesar polybag itu, diameter dari polybag. Kita gali sebesar itu, nanti polybag yang kita hancurin ya. Kan plastik ya, kita lepas polybagnya, kita masukkan dengan media-media. Jadi tidak dicabut ya tanamannya nanti ya dalam proses pemindahan dari persemaian ke lahan itu tidak dengan dicabut, tapi dengan berikut media-medianya. Bisa ya nanti ke depannya ya. Tapi itu nanti ya. Tapi kita pelajari dulu dalam persemaian. Ini adalah sebuah tahapan pertama untuk menumbuhkan tanaman. Luar biasa ya tahapannya ya. Lalu kenapa ini dilakukan? Kalau hanya mungkin 1-2 di alam liar, kan yang tumbuh cuma 1-2 di alam liar. Ada yang kemudian dalam satu lahan tumbuh semua pohon ya atau tanaman yang kita inginkan kan.
Kalaupun kita menemukan di tanaman tomat liar gitu ya, tanaman terong liar, kita menemukannya berapa? Menemukan cuma 1 atau 2 tanaman, betul nggak? Yang liar tidak kemudian satu lahan penuh dengan tanaman terong misalkan atau tanaman tomat. Kenapa? Ya karena memang itu persaingan sangat tinggi, bisa bertahan hidup dan kemudian tumbuh dan kemudian panen gitu ya, membuahkan buah gitu hasil. Itu penuh apa ya? Penuh perjuangan lah katakannya. Karena dia berhadapan dengan kondisi alam yang sangat ekstrim gitu. Nah, untuk bisa menumbuhkan lahan semua apa dalam satu lahan itu tumbuh semua tanaman, saya harapkan harus ada penyemaian. Makanya penyemaian adalah sebuah tahapan yang luar biasa harus disiapkan agar menghasilkan tanaman dalam jumlah yang sangat banyak. Bisa dipahami? Bisa ya? Berarti pekerjaan ini mudah tidak penyemaiannya? Ya, dibandingkan kalau kita mengolah tanaman yang sudah gede. Persamaan itu sama seperti mengurus bayi ya, dibandingkan dengan kalian sudah SMA, atau SMK atau sederajat, itu lebih mudah pengaturannya sebenarnya ya, karena balik sudah berakal, sudah membedakan mana yang buruk mana yang baik ya. Tapi kalau yang namanya bayi itu perawatannya jauh lebih apa? Lebih berat ya, jauh lebih harus intensif perawatannya, betul nggak? Ya, kalau bayi itu makanya harus dijaga standby ya, benar-benar ya. Kalau dalam masih kandungan, lebih berat lagi ya, orang tuanya atau ibunya harus lebih lagi ketat lagi ya perawatan. Dibandingkan sudah baik, lebih jelas sama seperti tanaman. Oke, untuk persamaan bisa dipahami? Ada yang bertanya tidak? Ada? Cukup? Oke. Nah, yang kedua kita akan masuk apa? Yang kedua adalah ada yang ingat? Jenis-jenis. Ya, bagus ya. Sultan luar biasa masih ingat ya. Nah, yang kedua betul kata Sultan itu adalah jenis-jenis penyemaian. Ya. Nah, ada yang tahu nggak atau menduga lah paling tidak mengenai jenis-jenis penyemaian itu apa saja? Menduga aja, alasannya tidak tahu ada. Kira-kira apa saja? Ada yang pernah baca mungkin di rumah? Jadi sebelum belajar hari ini ke sekolah sempat membuka dulu buku pelajaran sebelum belajar ya. Bisa kira-kira hari ini mau belajar apa ya? Oh, ada yang pernah baca? Bagus. Siapa tadi? Siti, Latifah, atau Ime, atau Nida, atau Maria? Maria. Oke, gimana Maria tadi? Ada apa saja jenisnya? Oke, sementara dan tetap, betul ya. Oke, kita lihat ya. Jadi pada umumnya penyemaian itu digolongkan menjadi 2 jenis atau tipe ya, yaitu persemaian sementara dan tetap. Ya. Lalu yang seperti apa Pak? Gitu ya. Persemaian sementara ataupun yang tetap. Ya. Nah yang berikutnya persemaian sementara atau yang disebut dengan flying nursery ya, bahasa asingnya yaitu flying nursery atau bahasa kitanya adalah persemaian sementara. Yang ini adalah jenis persemaian yang berukuran kecil dan dekat dengan daerah yang akan kita tanami. Dan untuk persemaian beberapa tahun saja, contohnya 5 tahun. Jadi ada beberapa ya ciri atau karakteristik dari persemaian sementara. Yang pertama apa? Skalanya dalam skala kecil atau jumlah sedikit. Itu ya karakteristik yang pertama untuk persemaian sementara. Jadi jumlahnya sedikit, ya. Entah itu benih yang kita tanamnya, ya, ataupun jumlahnya, ya. Itu sedikit. Yang kedua apa lagi? Tempat penyemaian sendiri, kita menyemaikan sesuatu itu atau tanaman itu tidak jauh dari apa? Ya, lahannya atau ladangnya. Jadi kita nyemai itu tidak jauh. Jadi kalau misalnya kita nyemai di sini, maka lahan persemaian, lahan ladangnya itu di sebelahnya. Itu yang kedua, karakteristik itu tidak jauh, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa lagi? Apa? Yang ketiga berkaitan dengan waktu ya. Itu paling lama juga 5 tahun kalau dari sisi waktu. Atau dari sesi
itu sampai 3 sampai 5 kali pembibitan. Ya, misalkan kita melakukan penyemaian di sini. Kita itu berulang dari pertama itu misalkan dari benih sampai hanya bibit pertama kita tanam. Nah, berikutnya kita menanam lagi kan. Ini sudah dipanen nih misalkan ya, sudah habis dan kemudian sudah kosong lagi. Kita nyemai lagi yang kedua. Itu maksimal penyemaian itu sampai 3 kali sampai dengan 5 kali pembibitan. Ya. Setelah itu mungkin bukan lagi di sini penyemaiannya, di tempat yang lain. Nah itu disebut dengan sementara. Jadi ada 3 karakteristik ya, atau paling tidak 4 boleh lah. Yang pertama tadi jumlahnya atau skalanya, dalam jumlah sedikit. Yang kedua itu dekat dengan, jadi ini bicara lokasi, lokasinya dekat dengan lahan atau bedeng atau apa namanya ya, kebunnya ya. Yang ketiga apa lagi? Pembibitannya sampai 3 sampai 5 kali pembibitan. Ya. Dari mulai benih sampai saya tanam, kemudian nanti kita ini lagi mulai penyemaian yang kedua dari benih, kemudian bibit kita pindahkan, terus lagi sampai 3 sampai 5 kali. Kemudian berikutnya apa? Yang keempat, bicara waktu maksimal itu di sini itu 5 tahun. Kalau lebih dari 6 berarti itu termasuk yang tetap gitu ya. Jadi kalau lama di sini tuh hanya paling lama juga 5 tahun. Bisa dipahami? Itu yang disebut dengan sementara. Oke, untuk yang sementara bisa dipahami? Ada yang bertanyakan ya? Ya, silakan. Untuk contoh tanamannya bagus ya. Ini bisa macam-macam ya. Tapi untuk pembelajaran hari ini adalah sayuran. Ya, jadi nanti benih yang akan kita tanam adalah yang kelompok atau masuk ke golongan yang sayur-sayuran. Ya, bisa itu terong, bisa itu tomat, cabai. Apalagi coba yang termasuk sayuran? Apa? Sawi. Ya, sawi. Ya, pokoknya sayur-sayuran ya. Sawi. Ya, kita coba nanti mungkin cabai ya atau apa yang lain. Nah. Oke. Untuk semua tanaman sebenarnya bisa ya. Untuk semua tanaman bisa, termasuk tanaman pangan. Kalau tadi kan tanaman sayuran ya. Tanaman pangan itu diantaranya apa? Padi. Nah, itu juga bisa penyemaian ya. Dimulai dengan penyemaian dulu kan. Sebelum akhirnya saya petani itu melakukan penanduran ya. Itu penyemaian dulu di suatu tempat yang terpisah, dan setelah itu baru di persawahan. Ada lagi yang bertanya? Bagus. Tadi siapa yang bertanya? Yang pertama terkait dengan jenis ya, tadi Sultan yang menjawab ya, bahwa ada 2 jenis, penyemaian sementara dan tetap. Kemudian tadi yang menjawab sementara dan tetap itu tadi siapa ya? Mariam ya? Oke. Terus tadi yang bertanya siapa? Rizka. Oke, sip. Ya, bagus ya. Diharapkan kalian aktif dalam proses belajar. Baik, jadi satu tipe yang kedua adalah persemaian tetap ya. Berarti ini kebalikan dari yang sementara. Kalau kita kaji dari 4 poin tadi apa saja berarti? Pertama, dari skala atau jumlah berapa? Lebih banyak ya. Karena lahannya sendiri untuk hektaran, nah gitu ya. Jadi kalau yang persemaian tetap itu berarti untuk melayani lahan yang hektaran. Oh, gimana tuh ya? Jadi untuk melayani lahan yang cukup luas ya. Kemudian kedua, dari sisi apa lagi tadi? Lokasi. Gimana? Kalau yang tetap ini? Ya, itu nanti berkaitan dengan waktu, tahun, bertahun-tahun berarti di situ ya. Kalau yang menetap, bagus ya. Rizka tadi yang jawab bagus. Tapi bicara apa? Lokasi. Berarti bisa dekat, juga bisa jauh, nggak masalah. Ya, jadi tidak harus dekat dengan lahannya.
2 menit lagi. Oh, tunggu kan. Berapa orang lagi yang belum? 3 ya? 4 sama kemarin. Ya, masih sama. Oke. Sudah semuanya ya? Oke, sip. Baik, terima kasih anak-anakku untuk hari ini luar biasa. Nah, tetapi sebelum kita tutup, ada beberapa yang harus kita lakukan ya. Yang pertama kesimpulan, nanti kemudian dilanjutkan dengan refleksi, dan yang terakhir kita tutup dengan doa ya. Dan kemudian terakhir dari yang keempat, informasi berkaitan dengan pertemuan berikutnya ya. Oke, silakan kesimpulan hari ini kita mempelajari apa saja, silakan. Ayo, angkat tangannya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ayo, siapa? Ayo dong. Kesimpulannya berkaitan pengertian jenis persemaian bisa jangan sampaikan. Bahwa persemaian apa dan jenisnya apa saja. Ya. Siapa? Kesimpulan hari ini kita belajar tentang apa? Ya. Ya, Rizka, boleh? Yuk. Ayo, kesimpulannya. Ya, silakan, Rizka. Pertama itu ada kesesuaian. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesesuaian adalah tahap awal persiapan sebelum kita melakukan penanaman pada hari sebenarnya. Oke, bagus. Terus dari Ini ada jenis kesesuaian, ada kesesuaian sementara dan kesesuaian tetap. kriteria atau kebutuhan kerugian boleh. Mau dijelaskan tentang kriterianya yang disebut dengan persamaan sementara.
Rizka ya, kalau lebih seperti itu luar biasa. Kemudian siapa yang menyampaikan refleksi? Jadi refleksi itu adalah pencerminan ya dari kegiatan aktivitas ini itu kita merasakan ya, merasakan sendiri apa yang dilakukan oleh para petani kita ya. Begitu luar biasanya petani untuk bisa menghasilkan tanaman dan kemudian panen hasilnya kemudian sekarang saat kita bisa kita nikmati hasilnya gitu ya. Berarti ini jasa petani luar biasa gitu. Bagaimana kalau petani ini menyerah seperti kita anda? Nggak mau capek, nggak mau ribet, akhirnya yang ada beli aja lah gitu ya. Nah ini berarti kan refleksi itu seperti itu. Jadi kita sendiri langsung bisa merasakan bagaimana proses penyimpanan itu luar biasa. Dan kemudian refleksi itu sendiri adalah apa yang kita sudah lakukan hari ini. Kemudian iya ya, jadi ada ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada gitu ya. Ada yang menyampaikan kita refleksi ini? Ya silakan sekali lagi. Ini nomor apa silakan. Jadi refleksi untuk proses semuanya ini kita sadari bahwa di zaman seperti ini anak-anak milenial seperti kita belum mau menjadi petani karena kebanyakan sekolah atau nggak mau mengikuti proses yang jadi mungkin dari kita harus mendukung para petani yang masih mau bekerja untuk menghasilkan pangan untuk kita. Betul. Nah itu ya, itu jalan yang kasih luar biasa. Jadi orang itu bisa beda-beda refleksinya ya. Ada yang mungkin tersadar ke situ, ada yang kemudian yang dirasakan itu cuma capek dan gimananya gitu ya. Tapi akhirnya kita menimbulkan yang bagus itu sampai menimbulkan rasa syukur, bersyukur pada Allah telah menumbuhkan gitu ya. Apa namanya musim ini kan tanpa bantuan hujan juga repot kalau kita menggunakan ada hujan ya dari sumber dengan apa namanya mengandalkan gitu ya sumur-sumur yang ada atau tampungan-tampungan air yang dibuat oleh manusia ya itu akan lebih efektif kalau Allah menurunkan hujannya sehingga tumbuh-tumbuh yang namanya ya juga terima kasih ada rasa terima kasih pada para petani yang kemudian terus mau bertanam ya cocok dengan masa kapan yang kemudian hasilnya itu bisa kita rasakan. Oke, baik, luar biasa untuk kali ini. Yang keberkahan juga nanti akan kita tutup dengan berdoa. Ya, silakan kepada ketua kelas, Hafiz, untuk memimpin. Duduk siap. Doa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan berikutnya, jangan lupa ya persiapkan diri. Gunakan kaos karena kita akan coba pakai membuat media semai ya. Jadi kalian pada saat pertemuan berikutnya gunakan kaos juga. Ya untuk bahan apa namanya yang bawahannya bisa apa saja bebas. Nanti atasnya